Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Juragan Zaman Now Season 4, saatnya UMKM naik kelas. Nah, pemirsa, calon juragan yang ketiga akan melakukan presentasi di hadapan tim panelis. Kira-kira siapakah calon juragan kita yang ketiga pada episode kali ini? Langsung saja kita tanyakan kepada Coach Tom. Silakan, Coach. Kita akan bertemu dengan pengusaha cakalang yang membuat sambal itu seperti merawat bayi. Nah, seperti apa cerita beliau? Kita akan sambut sambal Tante Girang, Ibu Kristiani Natalia. Salam kenal, saya dari Sambal Tante Girang, nama saya Kristiani Natalia. Kenapa sih namanya Sambal Tante Girang? Itu pasti yang menjadi keunikan kami. Menjadi pertanyaan bagi bapak-bapak, ibu semua. Kami ini adalah bagian dari strategi marketing kami agar nama kami diingat dulu oleh para customer. Kami menciptakan sambal cakalang, ada cumi cabai hijau, ada raw, ini ketiga unggulan kami. Produk distribusi kami di Indonesia dan di luar negeri, kami mendapat banyak kesempatan di Pulau Jawa. Kalau di Indonesia, banyak kesempatan untuk penjualannya, dan untuk di luar negeri kami sudah merambah ke Amerika juga, Eropa, Singapura, Hong Kong, dan untuk ke Uni Emirat Arab. Kami sudah mendapatkan omset 733 juta. Penawaran investasi kami berupa saham 150 juta dengan profit sharing 10% para panelis. Oke, baik. Sekarang kita akan tanyakan kepada tim panelis bagaimana pendapatnya terkait dengan sambal Tante Girang. Oke, kita persilakan untuk tim panelis. Pak Reno, kenapa Pak Reno? Pedas, Pak. Ini asli sambalnya. Dan saya bukan lidah Indonesia asli, jadi mantap. Makasih Pak Reno. Cita rasanya itu sih, cakalangnya juga sangat berasa, aroma smoky-nya juga tidak terlalu kuat, tetap balance. Cuman yang saya nggak kuat itu adalah pedesnya, karena saya rasa itu otentik Manado punya. Karena Pak Sebastian dari Manado, saya tanya, yang penting orang Manado-nya bilang enak gitu, dan dia bilang enak, jadi tidak perlu validasi dari saya. Sekarang produksi, capacity produksinya berapa, dengan tambahan dana itu bisa jadi berapa? Jadi kalau kapasiti yang saat ini itu kurang lebih 2.000 sampai 3.000 piece per bulan, Pak Reno. Oke. Tapi untuk kedepannya kami mentargetkan 5.000, 6.000. Apakah masih perlu biaya marketing? Karena kan kalau di marketing nanti demand-nya nambah lagi dan akan berkurang lagi gitu loh. Iya sih Pak Reno, tapi terus terang saya juga mau membangun branding juga. Kita mengerti marketing, nanti demand-nya nambah tapi supply-nya belum menutupi. Ini juga kan menjadi sebuah kekecewaan pelanggan, ya kecuali brand-nya udah super kuat dan orang tuh willing untuk menunggu beberapa bulan. Tapi menurut saya untuk terutama kepada CV atau PT perusahaan yang baru-baru mulai, saya selalu bilang kita selalu harus one step at a time, satu langkah. Kita ngambil satu langkah, tapi satu langkahnya itu mantep gitu. Intinya saya ingin bilang kita tuh harus fokus. Di 2023 saya lihat Januari, Februari tidak ada sales. Iya betul, karena kan mulai Maret, betul. Maret ada, tapi April sampai dengan Desember actually double dari di tahun yang sama. Apa yang terjadi di situ? Itu di online, di TikTok. Jadi TikTok itu saya brandingnya sangat kuat, terkenal dengan Ratu Gemoy itu, jadi mereka anggap saya Tante Girang. That's why itu yang menarik mereka jadi untuk ikutan online dan akhirnya mencoba produk. Well, selalu kalau melihat financial report, kita harus lihat why, dan juga kita harus mengerti kenapa terjadi lonjakan. Apakah bisa itu organik atau karena memang ada produk-produk yang baru. Maka saya pertanyakan apa yang terjadi. Tapi tentu dengan marketing yang baik, yang terakhir ini terkinian dipakai dan ternyata produknya diterima masyarakat. Itu sebagai benchmark really, yang untuk bisa membuat produk ini lebih bisa dikembangkan. Saya sih bukan pemakan pedas, saya terus terang. Saya coba karena kelihatannya bagus dan saya think
brandingnya good. Sekarang saya tahu kenapa namanya sambal Tante Girang. Karena setelah saya makan saya jadi girang. Setuju Pak Irwan. Itu dari Itu saya. termasuk salah satu strategi marketing kami. Yang makan itu harus Jadi girang. saya pulang di rumah senang karena saya sangat girang di rumah. Terima kasih Pak Irwan. Terima kasih. Tasty, in seriousness, lezat. Ya, terima kasih Pak. Pak Rex, silakan Pak Rex. Nah ini yang sedikit mesti kita dengarkan. Iya, ditunggu-tunggu ya Pak. Om Girang. Oke, Tante Girang. Nggak Sambal apa-apa. Tante Girang. Ya Pak Rex. Brandingnya Coach. Harus kasih tuh pasangannya tuh. Iya. Nah, saya punya satu pasangan buat Tante Girang. Buat nanti campaign bagus tuh. Apa ya Pak? Tuh, Pak. Namanya Duren Sawit. Wih. Duda keren sarang duit. Wih. Sawit. Mantap. Ya. Nah, saya agak serius dikit ya. Tadi saya senyum-senyum, sekarang enggak deh. 2024 itu kan ada laba bersih setelah pajak itu 700 sekian. Ya. Di sisi lain diperlukan 150 juta untuk profit sharing 10% dalam bentuk equity. Nah ini bisa dijelaskan nggak ya? Kalau saya gini, saya tidak akan mempermudah orang untuk gampang aja masuk terus dapat equity, kecuali memang konteksnya berbeda ya. Misalnya kalau di antara panelis di sini punya network, kemudian punya akses dan lain-lain, it's another things. Ya, dari sisi nilai. Tapi kan sudah punya profit, kenapa tidak digunakan profit itu untuk membiayai reinvestment kembali? Atau profit itu sebenarnya sudah habis dibagikan setiap bulan gitu? Sebenarnya bukan habis dibagikan setiap bulan, tapi kami juga ada bekerja sama dengan Karang Taruna. Kami membantu untuk para Karang Taruna di dekat sekitar kami untuk mereka tetap bisa bekerja dan berpenghasilan. Selain itu karena mereka juga sebagai tulang punggung keluarga juga, karena banyak yang ada di salah satu Karang Taruna itu mungkin yang ada yang sudah tidak punya ayah atau apa. Jadi kami juga selain itu kami juga berdonasi. Nggak mungkin kan didonasikan semua. Betul. Gitu. Nah itu yang jadi question saya sebetulnya Coach. Sebenarnya simpel sih Pak Rex. Saya ingin membagikan juga cuan saya kepada para panelis semua untuk ikut bekerja sama dengan Sambal Tante Girang. Oh yes. Saya lihat Sambal Tante Girang ini satu model bisnis yang menarik jika diseriusi. Karena ini menjadi solusi dari problem F&B bisnis di Indonesia, yaitu single pack dan keribetan untuk mengelola central kitchen. Selain tentu dia juga punya potensi untuk menggarap market B2C, end customer. Tapi poinnya kalau terkait B2C itu memerlukan izin-izin yang tidak murah prosesnya. Memang sempat dibahas. Saya waktu ngomong soal kebutuhan, saya bertanya kenapa nggak didanai sendiri. Beliau melihat bahwa ke depan itu potensinya lebih dari ini. Bisa masuk ke minimarket, bisa masuk ke supermarket yang lebih besar, dan pasti membutuhkan network ataupun partner yang memiliki pengalaman di sana. Jadi bisa memberikan advice, jangan sampai boncos seperti pertama. Betul. Begitu. Dan saya yakin dengan levelnya panelis, ini adalah sesuatu yang sangat baik untuk produk-produk seperti ini karena produknya sudah proven laku di pasaran, tapi di sisi lain untuk mengembangkan masih dilimit dengan hanya TikTok Live. Oh, by the way, juga another question. Oke, Tante Girang ini obviously branding yang menarik, Ya. dan for dunia online itu could be very viral gitu kan. Ya. Tapi mungkin ini just question aja, apakah terjadi semacam hambatan juga di dunia lebih konservatif di bidang offline, yang mungkin branding ini agak mungkin agak provokatif gitu kan? Apakah ini menjadi suatu yang dipertanyakan? Mungkin brandingnya gimana sih? Apakah atau kelihatannya oke-oke aja dari segi brandingnya? Ya, kiat-kiat saya sih sebenarnya ada juga, Pak Sebastian, yang berkonotasi negatif. Ya. Ya, biasanya tuh yang udah ke arah baby boomer gitu-gitu, biasanya memang kok Tante Girang sih namanya gitu kan. Tapi saya menantang para customer saya yang
mengatakan negatif itu coba dulu gitu, coba dulu. Karena kalau begitu makan langsung girang gitu. Kekuatan sosial media itu sangat penting banget karena dengan sosial media yang sekarang ini kita bisa jadi personal brandingnya itu jadi semakin meningkat. Dengan semakin terkenal, kita semakin aktif di sosial media, tidak menutup kemungkinan kita juga akan cepat melesat. Begitu muncul dengan nama Sambal Tante Girang, yang tampil adalah Tante Gemoy, akhirnya viral, rame, dan mungkin akan ada banyak yang mencaci tentang nama Tante Girang. Tapi justru itulah, bad news is good news. Thank Oke, you. Terima kasih. Kita nantikan bagaimana keputusan dari tim panelis, karena nanti tim panelis akan kembali mendiskusikan. Dan pemirsa, sudah ada 3 calon juragan yang melakukan presentasi. Tapi pertanyaannya kira-kira siapa yang menjadi terjuragan dan siapa yang akan mendapatkan suntikan modal ataupun investasi? Tetaplah bersama kami di Juragan Zaman Now Season 4, saatnya UMKM naik kelas. Tertarik untuk menawarkan investment. Saya dan Pak Reno, investment sekitar 300 juta. Dipersembahkan oleh, didukung oleh, jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.